إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik teman-teman, kita pada kesempatan siang hari ini membacakan hadis di bab keempat ya di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babus sidqi ya, babu sidqi hadza babu sidqi. Bab ini adalah bab sidik, jujur. Jadi babu itu adalah khobar jumlah atau syibhul jumlah dari mubtada yang dibuang. Mubtada yang dibuang. Asalnya apa? Hadza babu sidqi. Ya. Apa itu sidik? Sidik itu apa sih? Sidik artinya adalah mutabaqatul khabari al-waqi'ah. Ya. Khabar yang sesuai kenyataan. Ya. Sesuatu yang sesuai kenyataan itu namanya sidq. Paham tadi? Ini sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Dikala kita ditanya hari apa ini, kita bilang hari Rabu. Benar kan? Benar. Berarti kita sidq. Ya. Baik itu sesuai kenyataan dalam hal ucapan ataupun sesuai kenyataan dalam hal perbuatan. Omongan dan perbuatan sama. Dalam dan luar sama. Ya. Sehingga salah satu syarat la ilaha illallah apa? As-sidqu. Membenarkan. Kenapa orang munafik ya? Orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka adalah bukan bagian dari orang-orang siddiq, orang-orang jujur. Karena apa yang ada di ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kenyataan dalam hati mereka. Ma fi dzahir ghairu mutabiqin ya ma fi batin. Sesuatu yang ada di luar mereka ya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka. Maka mereka disebut munafik. Paham ya? Jadi orang musyrik bukan siddiq, bukan orang jujur. Apapun alasannya mereka, sejujur apapun mereka, tetap mereka bukan siddiq. Sehingga kalau mereka bukan siddiq, mereka tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena mereka ya, misal baik syirik asghar, pelaku riya, kita semua yang melakukan riya, beribadah ya karena riya, ingin dipuji orang. Maka kita bukan siddiq. Kita tidak sesuai dengan syarat, tidak melaksanakan syarat
ilaha illallah, la ilaha illallah kita kurang. La ilaha illallah kita tidak sempurna. Kenapa? Karena apa yang nampak di luar seakan-akan kita ini adalah orang ikhlas, benar dalam beribadah. Ternyata di dalam adalah ibadah untuk selain Allah, riya, sum'ah atau ujub. Maka ibadah itu adalah ibadah bukan orang shadiq, bukan orang yang jujur. Ya. Ya. Begitu juga orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah bukan orang-orang yang shadiq, bukan orang-orang yang jujur. Ya. Karena dia mengaku, ya, karena dia mengaku pengikut Nabi, mengaku selalu mengikuti Rasulullah SAW, bahkan mengaku paling cinta Nabi, bahkan mengaku cintanya sudah mencapai derajat fana. Semua yang dia lihat Nabi, sehingga dirinya pun dia rasa Nabi, sehingga dia rasa, nah, itu namanya fana. Udah fana. Jadi sudah fana ke Nabi itu artinya segala sesuatu yang dilihat Nabi, dirinya pun dia rasa Nabi Muhammad, sehingga dikala dia datang ke kuburan Nabi, maka kuburan Nabi pun terbelah. Keluarlah Nabi, ya, menjulurkan tangannya dan dia cium tangan. Itu namanya fana. Tetapi mereka adalah bukan orang shadiq, benar. Bukan orang shadiq, bukan orang jujur, serius. Ya, di satu fakta memang omongannya dusta. Di satu fakta lagi, mereka adalah ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi tapi tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa bisadiq. Mereka adalah bukan orang shadiq, ya, bukan orang jujur. Jadi apa namanya? Sidq mutabaqatul khabari, ya, al-waqi'ah. Jadi khabar yang sesuai kenyataan. Seperti itu hadir. Sehingga, ya, sidik ini adalah derajat nomor 2 pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para nabi, minan nabiyyina. Derajat pertama adalah para nabi, was-siddiqina, para siddiqin, wasyuhada'i was-salihin. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Sehingga kalau kita ingin paham apa itu arti siddiq, ya, maka kita merujuk kepada kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Ya, kapan itu? Pada tahun 10 Hijri. Pada tahun 10 apa? Bi'sah. Ya, Hijriah. 11. Sekitar 10-11 Bi'sah kenabian. Pada suatu hari orang-orang Quraisy pun girang karena mereka menemukan alat untuk memojokkan Rasulullah SAW, untuk memurtadkan sahabatnya. Yang harus jalan pertama untuk menghancurkan Islam ialah bagaimana caranya Abu Bakar murtad. Bagaimana caranya Abu Bakar murtad? Kalau Abu Bakar murtad, urusan bisa mulus menurut pikiran mereka. Maka diberikanlah kepada Abu Bakar cerita, ya, diceritakan kepada Abu Bakar sebuah cerita yang menurut mereka tidak masuk akal. Wahai Abu Bakar, temanmu itu mengatakan bahwa semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Dan sebelum subuh dia pulang lagi. Bahkan lebih parahnya lagi, dia mengaku pergi ke langit, ketemu dengan Tuhannya di langit, ketemu dengan Allah di langit. Tujuan Abu Jahal naik kakak adalah agar Abu Bakar mengingkari berita ini. Berarti Abu Bakar keluar dari Islam, seperti ada sebagian sahabat. Sebagian yang sudah masuk Islam, bukan sahabat, sebagian sudah masuk Islam. Maka apa kata Abu Bakar? Apa jawabannya? In kana kama qala, jika memang cerita ini
atau ya khabar ini adalah seperti apa yang dia katakan, maka aku membenarkannya tanpa ragu lagi, tanpa sebenarnya gimana ya, ya tanpa pikir lagi, pikir ditaruh tanpa ragu-ragu wis. Ingkar agama kalau memang kenyataannya adalah seperti apa yang dia katakan, aku adalah membenarkannya, aku adalah membenarkannya. Maka dia digelari sebagai siddiq. Kenapa dia digelari siddiq? Karena salah satu syarat dari siddiq apa? Salah satu dari syarat dari la ilaha illallah apa? As-sidqu. Membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ahli kalam bukan orang-orang shadiq. Ya? Orang-orang filsafat dalam berakidah mereka bukan orang siddiq. Karena mereka tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah terhadap zatnya dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikala mereka membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istawa di atas aras, mereka mengatakan Allah tidak istawa di atas aras. Dikala mereka membaca ayat hadis nuzul, inna Allah yanzuru ila samai dunya fi thuluthil lail, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, mereka mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia di sepertiga malam. Paham tak? Mereka tidak membenarkan itu. Mereka anggap itu adalah sebagai tajsim, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti itu hadirin. Tetapi konsekuensi kita sebagai orang yang hamba Allah yang mengimani la ilaha illallah, ya, maka kita membenarkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasulullah SAW kabarkan bi ghairi taraddudi, tanpa harus mikir, tanpa harus apa? Ragu. Dikala kita datang kepada kita ayat-ayat sifat, ayat yang gaib, hadis-hadis yang mengabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ghaibiyat, hal-hal yang gaib, maka kita benarkan. Kalau berkaitan dengan sifat, maka kita benarkan sesuai dengan apa? Kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyamakan dengan manusia. Seperti itu namanya shadiq. Kita adalah siddiq, ya. Jadi enggak perlu ragu kalau ada kabar dari Allah dan Rasulnya, kita benarkan. Karena itu adalah syarat la ilaha illallah. Ya. Sehingga di sini dibawakan oleh muallif, ya, oleh pengarang, ya. Apa yang beliau bawakan, apa yang beliau siap, ya. Itu ayat dalil pertama bahwa kita wajib menjadi orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, ittaqu. Ya. Ittaqu adalah fi'il amar. Tasrif ke berapa? Fi'il amar tasrif ke perfect. Tasrif ke berapa ittaqu? Ittaqu tasrif ke berapa? Ketiga. Ittaqiya, ittaqu. Ya, ittaqiya, ittaqu, ittaqiya, ittaqina. Itu namanya tasrif ke jamu mudzakkar salim. Domir mana fil amr domir hum? Domir antum. Ittaqu antum. Seperti itu, ya. Bertakwalah kalian. Allah ing Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu dan jadilah kalian sama. Kunu fil apa? Fil amar. Tasrif ke sama ketiga. Kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna, la takuna, la takunu, kunu. Sama, dia mengamalkan amal fi'il Madinah karena fi'il amar. Kerjanya fi'il amar dari fi'il Madinah. Kerjaannya merupakan isim menasabkan khabar. Isim kana, isim kun apa? Domir antum. Khabarnya mas-shadiqin. Kemudian yang kedua, ya, ittaqu. Ittaqu adalah fi'il amar. Tasrif ke fi'il amar. Fi'il amar. Tasrif ke fi'il Madinah. Isim kana, isim kun apa? Domir isim kun apa? Domir an antum. Khabarnya mas-shadiqin. Kemudian yang ketiga,
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shalihin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Ayat ini kita bingung, maksudnya gimana kalau tidak memahami asbab nuzulnya. Ayat ini turun kepada 3 orang sahabat Nabi yang jujur. Ya, yang jujur. Setelah mereka tidak ikut perang Tabuk. Kapan perang Tabuk? Tahun ke-10 Hijriah. Ya. 3 orang siapa ini? Ka'ab bin Malik. Ayat ini turun untuk Ka'ab bin Malik. Hilal bin Umayyah. Murarah bin Rabi', ya. Murarah bin Rabi'. Itulah 3 orang yang jujur. Mereka, Ka'ab bin Malik orang masih muda, Umayyah, Hilal bin Umayyah udah tua, Murarah juga udah tua. Khalafu, mereka desersi apa? Mangkir, desertir dari panggilan tempur. Hukumannya berat toh. Tentara kalau desertir bisa dihukum mati kalau lagi perang. Tembak pada komandan, sah aja, boleh-boleh aja seperti itu. Ini mereka desertir, tidak ikut perang Tabuk, padahal sudah wajib ikut perang. Kenapa? Karena imhal, menanti-nanti. Ya, nanti besok. Ya, penyakit menanti-nanti. Tamhil. Suka menanti-nanti. Tidak, nantilah salat Isya, salat sunahnya nanti Duduk dulu Ya, nanti tuh. Akhirnya enggak sama sekali. Makanya dikala kita terbersit dalam hati kita ingin melakukan kebaikan, maka jangan tabaud, jangan nanti. Apa tabaud atau tab'id gitulah istilahnya, atau tamhil. Nanti. Wis nanti tadi enggak kelakon. Inilah yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, bukan Ubay bin Malik. Ka'ab bin Malik. Menanti beliau, besok ini kekejar Nabi Muhammad. 30.000 kan pelan malah jalan kakinya. Saya naik kuda cepat. Ya. Besok nanti lama-lama jadi bangkai. Akhirnya beliau pun tidak jadi ke Tabuk. Tahu-tahunya sudah sebulan. Tahu-tahunya Nabi sudah pulang kembali. Situ seperti hadirin. Paham tak? Tahu-tahunya malas. Itu penyakit. Penyakit kita semua, benar tak? Pulang dari musola, tadinya mau sholat di rumah. Lebih utamakan sholat sunnah di rumah. Saya sholat di rumah aja. Datang ke rumah, nggak jadi karena main bareng anak-anak. Nanti. Itu tidak bisa. Itu harus kalau kita sudah niat. Makanya kalau kita niat ada hidayah dari Allah untuk melakukan kebaikan, maka jangan dinanti-nanti, langsung laksanakan. Karena akan kena penyakit itu. Semua orang soleh pasti terkena penyakit itu. Taib ya. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Ya, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Mereka jujur. Ya. Di mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 118. Ini ceritanya ayat panjang sekali ya. Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja minallahi illa ilaih. Sehingga mereka sudah merasa daqat ardu, bumi serasa sempit padahal bumi luas. Kenapa? Karena dosanya. Ya. Wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan mereka merasa diri mereka sudah sempit dulu juga. Ya, bumi sudah merasa sempit, diri juga sudah merasa nafas juga kan, kalau kita sudah sempit nafas sudah kerasa ngap-ngapan dong. Ya. Wa dhannu, dan mereka menyangka. Dhann di sini apa? Yakin. Ya, dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat untuk kembali kecuali kepada Allah. Apa itu? Taubat. Wis. Akhirnya mereka yang tadinya mau berdusta kepada Nabi, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik, mukhalif, ya. Mereka pada saat Nabi datang ke Madinah habis perang Tabuk, pada datang sekitar sekian ratus orang datang kepada Nabi,
Mereka, wahai Rasulullah, saya nggak bisa datang, mohon maaf. Demi Allah, ada sumpahnya. Demi Allah saya sakit. Demi Allah saya kesengat kelabang, misalkan. Demi Allah saya keseleo. Demi Allah saya masuk angin duduk lagi. Nah, seperti itu. Kata Rasulullah, aku serahkan bawatinukum, ya. Aku serahkan urusan hati-hati kalian, apa yang ada dalam hati kalian kepada Allah. Dan Rasulullah SAW menerima zahir, fahkum bi dzawahir wa la tahkum bisarair. Itu kaidah berdasarkan hadis. Maka kita harus menghukumi secara zahir, bukan menghukumi secara batin. Urusan batin urusan dia, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan mereka ampunan. Kalau Rasulullah mendoakan ampunan apa? Insya Allah mengampuni. Maka, ya, pada saat mereka akabin mereka datang kepada Rasulullah SAW bermuka masam. Udah marah kepada Ka'ab bin Malik, dimarahin sama Nabi. Ya. Jujur, wahai Kak, Rasulullah, saya memang enggak ada apa-apa, saya memang qadarullah, ya. Apa ya, malas lah kalau kayak gitu ya. Qadarullah, saya tertimpa, enggak mau ikut aja gitulah, enggak mau ikut aja ya Rasulullah. Ayo kata Rasulullah, kamu pergi sana, urusanmu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Tunggu keputusan Allah Subhanahu. 3 orang ini begitu ngomongnya sama. Akhirnya mereka dipengaruhi sama saudara-saudara. Hei Kak, kamu bahaya kayak gitu. Kamu bilang aja kayak orang-orang itu loh. Ya, kamu bilang bahwa saya tidak ada uzur. Saya uzur ya Rasulullah, uzur saya kena ini. Nanti Rasulullah doain kamu ampunan. Kan kalau Rasulullah mendoakan kamu ampunan, Allah akan mengampuni. Tapi Ka'ab hampir balik lagi ingin berdusta kepada Nabi. Cuma dia pikir berdusta atas nama Nabi dah mendustai Nabi dan Allah adalah dahsyat, tidak jujur. Akhirnya dia enggak. Udahlah, memang saya sudah seperti ini. Saya jujur kepada Rasulullah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menunggu keputusan selama berapa? 3 bulan. 3 bulan lagi. 1 bulan tidak ada keputusan apapun. 1 bulan tidak ada ayat apapun tidak ada ayat yang menjelaskan tentang masalah 3 orang ini. Hanya Rasulullah tidak boleh memerintahkan para sahabat untuk tidak berbicara dengan mereka, tidak boleh bermuamalah dengan mereka, ya. Salam pun akhirnya tidak ada. Paham hadirin? Semuanya ditinggalkan. Tapi yang 2 orang ini Murarah bin Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, orang tua, mereka enggak sanggup. Nangis terus tiap hari. Bayangin diboikot orang satu Madinah coba. Ya. Ka'ab tetap kuat di imannya. Dia walaupun diboikot, tidak ada yang bicara sama dia. Dia selalu sholat ke masjid. Paling depan. Ya. Curi-curi pandang sama Nabi. Curi pandang ke Nabi. Nabi kalau dia lihat Nabi enggak mau lihat, ya. Kalau dia udah tidak lihat Nabi lihatin beliau. Nabi sayang sama beliau. Ya mungkin Nabi sayang, cuma dia kan melanggar perintah Allah, ya urusannya sama Allah. Nabi sayang, mungkin kalau urusannya dengan Nabi sudah dimaafin sama Nabi. Paham ya? Luar biasa. Curi-curi pandang. Akhirnya lebih dahsyat lagi apa ujian yang paling berat kata Ka'ab bin Malik adalah datang utusan dari Romawi untuk bergabung dengan orang-orang Romawi. Datang utusan kepada mereka beri surat, udahlah Ka'ab, kamu daripada enggak dianggap di sana, kamu diboikot, kamu gabung aja di sini. Saya berikan kamu rumah yang mewah, harta yang banyak, wanita-wanita yang cantik. Itu dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi Ka'ab tidak. Ini imannya bagaikan karang di lautan. Setelah 30 hari, perintah Rasulullah SAW adalah agar mereka memulangkan istri-istri mereka ke rumah orang tua. Ini lebih dahsyat lagi. Sehingga Hilal bin Umayyah lebih menangis lagi. Sehingga istrinya Hilal bin Umayyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah sudah tua, enggak ada yang ngelayanin beliau. Ya, bolehkah saya bersama dia terus? Kata Rasulullah, boleh, tapi jangan berhubungan. Akhirnya setelah lewat dari 40-an, ya, 50, ya, hampir 50 hari, barulah turun ayat ini. Ya, surat At-Taubah yang menceritakan tentang pengampunan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah takbir para sahabat, ya, gembira semua.
Itulah buah dari kejujuran. 3 namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa 'alas salasati, dan atas orang bertiga. atas tiga orang kata Allah. Ya, wa 'alas salasati itu dan atas tiga orang. Alladzina khulifu, yang tidak ikut perang. Alladzina khulifu, ya. Itulah diceritakan namanya akibat kejujuran apa dalam Al-Qur'an. Kita pasti mengingat kisah mereka. Semua yang baca ayat ini, wa 'alal thalathatil ladzina khulifu, dan atas 3 orang yang tidak ikut perang. Pasti kita tahu Ka'ab bin Malik. Siapa lagi? Mungkin kalau Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' gak jarang yang tahu. Ya, tapi yang jelas ingat pasti Ka'ab bin Malik. Pasti ingat ke Ka'ab bin Malik. Buah apa? Buah kejujuran. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dalam segala hal, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam berbisnis, akan membuahkan hasil. Paham? Jadi walaupun mungkin untungnya sedikit, tapi berkah. Mungkin kadang kita tidak untung sama sekali, ya, tapi bisa membawakan keberkahan. Was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang laki-laki yang jujur, was-sadiqat, dan perempuan-perempuan yang jujur. Falau sadaqullah lakana khairan lahum, maka ya, jika mereka ya jujur atau benar atau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, maka sungguh keadaan mereka itu lebih baik lahum, bagi mereka. Itu adalah untuk orang-orang yang apa? Orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik jujur kepada Allah, artinya imannya benar, sesuai zahirnya, sesuai dengan dalamnya, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka. Was-sadiqina was-sadiqat, apa? A'addallahu lahum jannatin, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, orang-orang yang jujur, baik itu dari para laki-laki ataupun perempuan, maka Allah siapkan bagi mereka apa? Maghfirah, ampunan. Wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Apa sih realisasi sidik bagi kita nih? Kita aja nih, untuk kita sudut terkecilnya apa? Yaitu hendaklah kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak RT, kapanpun kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka berarti kita telah menjadi orang-orang yang sidik. Gimana sih Ustaz caranya? Mudah aja. Beribadah ikhlas karena Allah. Ikhlas, luar dalam ikhlas. Berarti kita sidik. Cukup belum? Belum. Realisasinya dalam pelaksanaan ibadah apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Itu udah orang-orang sidik. Kalau kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mutaba'ah kepada Rasulullah, ya, nganut patut kepada Rasulullah, nyontoh Rasulullah, berarti kita adalah orang-orang sidik. Masuk pada ayat was-sadiqina was-sadiqat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kapanpun kita beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa ada riya sedikit pun, artinya zahir mutabaqatul batin, ya, yang luar nampak sesuai kenyataan yang di dalam. Paham ya? Kelihatannya ini orang ikhlas banget, dalamnya memang ikhlas, nggak ada tujuan untuk dipuji oleh Allah. Kemudian dia ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang dia omongkan. Dia benci tentang kebid'ahan, dia jauhi segala bentuk kebid'ahan, dia jauhi segala bentuk kesyirikan, maka dia adalah orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq. Maka apa yang akan Allah berikan kepada mereka? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan bagi mereka ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Itulah ya manfaat dari, jadi makna dari siddiq. Kita paham kan? Kita semua menjadi orang-orang siddiq. Maka kita berusaha untuk menjadi orang siddiqin. Karena orang-orang siddiq apa? Derajat kedua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina. Derajat pertama adalah para nabi. Derajat kedua apa? Siddiqin, orang-orang siddiq. Abu Bakar as-Siddiq. Kenapa beliau dikatakan as-Siddiq?
ya, karena dia itu tadi membenarkan Aisyah adalah Siddiqah bintu Siddiq. Ya, Aisyah adalah orang Siddiq. Dia tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh orang munafik. Jujur. Dituduh berzina, dia tidak melakukannya. Paham hadirin? Sehingga pernah ada seorang Raja Romawi berdebat dengan salah seorang ulama, Abu Bakar Al-Baqilani. Ya, ini saya bughdun nazar, menutup pandangan tentang siapa Abu Bakar Al-Baqilani ya. Dia ahli Asy'ari, ulama Asy'ari. Ulama Asy'ari, gedungnya ulama Asy'ariyah al-mutaqaddimin namanya. Tetapi Abu Bakar Al-Baqilani dia sebuah orang Asy'ari, tapi dia tidak seperti Asy'ari zaman sekarang. Dia masih mengimani Allah istiwa di atas arsy. Dia mengimani sifat zati Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah sifat ya dan sebagainya. Kalau Asy'ari mutaakhirin ini menyelisih Abu Bakar Al-Baqilani. Menyelisihi Asy'ari mutaqaddimin. Jadi Asy'ariyah zaman sekarang itu Mu'tazilah, enggak ada bedanya. Asy'ariyah zaman sekarang adalah kembali ke Mu'tazilah. Yang mengembalikan mereka ke Mu'tazilah siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Imam Ar-Razi. Ya, seperti itu. Baik. Itu istri nabimu, kata raja, berzina. Ya. Berzina dengan Safwan. Paham tak? Maka kata Abu Bakar Al-Baqilani, siapa yang pantas dituduh berzina? Orang yang memiliki suami. Orang memiliki suami dia dituduh berzina. Tapi tidak punya anak. Paham enggak? Aisyah punya anak enggak? Enggak. Punya suami enggak? Iya. Dengan seseorang yang tidak bersuami, tapi dia punya anak. Ini maksud, ini bukan artian Abu Bakar Al-Baqilani nuduh Siddiqah. Siddiqah siapa di sini? Maryam adalah Siddiqah. Siddiq berzina. Tapi ini adalah berdebat mereka secara etnografi. Secara sudut pandang mereka. Paham enggak? Kalian kan juga sama, kita juga menganggap Maryam adalah orang Siddiq, orang suci, orang mulia. Orang mulia bukan suci, ya, orang mulia. Ya. Tetapi Maryam dituduh berzina oleh siapa? Yahudi. Maka mana yang lebih pantas? Aisyah dituduh berzina oleh siapa? Oleh anaknya Yahudi. Ya, oleh anak semangnya Yahudi. Siapa? Syiah. Ibunya Syiah kan Yahudi. Paham tak? Maka siapa yang lebih pantas dikatakan berzina? Orang yang bersuami tapi tidak punya anak, atau orang yang tidak bersuami tapi punya anak? Fahuhital ladzi kafar. Maka si Raja Romawi pun mulutnya terkatup, tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu bukan artinya dia menuduh Maryam berzina, bukan hadirin. Ini secara berdebat sesuai dengan pola pikir mereka, sesuai dengan rumus dalil mereka. Baik. Sampai di sini saja hadirin ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan di hadisnya, ya, di hadisnya, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna sidqa yahdi ilal bir. Nah, ini penting nih hadis. Karena kalau dibaca sekarang nggak cukup kayaknya waktunya, Bandung ya. Baik, sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.